Pak Ketua IKCNN MPDI pada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalu khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwari wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa tabi'ihi al-abrar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amala wa alhiqna bi'ibadikas shalihin. Allahumma ij'alna fi hadha ash-shahr al-mubarak min as-su'ada'i al-maqbulin ولا تجعلنا يا رب في هذا الشهر المبارك من الأشقياء المردودين. أما بعد, sama-sama kita hormati, kita muliakan tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling utama sekali, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah dengan nikmat, anugerah serta karunia-Nya kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa, menyelesaikan kewajiban kita hingga hari yang ke-11. Besok masuk puasa kedua 11. Dan 11 hari Bapak Ibu kita nih. Dalam ketika berbuka kita merasakan nikmat, walaupun itu hanya minum air putih. Betul. Jadi sesungguhnya nikmat enak itu bukan semata-mata terletak pada apa yang kita konsumsi, tetapi juga faktor kondisi perut kita. Gitu. Kalau perut kita ini lapar, kalau tenggorokan kita ini haus, maka air putih pun rasanya nikmat sekali. Sebaliknya, coba kalau kita udah kenyang, dikasih menu yang enak-enak, kita udah kenyang, nggak nikmat lagi. Nah, itulah salah satu hikmah dari puasa ini. Allah khususnya pada waktu maghrib, Allah berikan kita dua kegembiraan. Lis-shaimi farhatani, kata Rasulullah SAW, bagi orang yang berpuasa itu dia akan mendapatkan dua kebahagiaan, dua kegembiraan. Yang pertama, farhatun hina yuftir, dia merasa gembira ketika dia berbuka. Senang. 13 jaman kita
kita tak makan, tak minum. Begitu berbuka, oh, bahagia, senang. Yang kedua, farhatun hina yulqi rabbahu. Kegembiraan yang pertama itu di dunia kita rasakan ketika berbuka. Yang kedua, besok di akhirat. Orang yang berpuasa karena pahalanya Allah spesialkan, Allah istimewakan, maka kita akan gembira ketika menghadap Allah, berjumpa dengan zat yang lebih nikmat daripada nikmatnya surga. Nikmat yang pertama yang paling tinggi itu adalah nikmat ketika kita memandang wajah Allah. Nikmat surga kalah. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, hadiah sering nyatat ya. Insyaallah judul kultum kita malam ini yaitu membangun akhlak mulia. Membangun akhlak mulia. Bapak Ibu sekalian, akhlak ini artinya sama dengan perangai, perilaku, tabiat, karakter. Nah itulah budi pekerti. Nah maka yang namanya perilaku itu bisa baik, bisa buruk. Nah untuk itu akhlak ada yang disebut akhlakul mahmudah, terpuji. Ada akhlak madmumah yang tidak terpuji. Ada akhlak karimah yang mulia, ada akhlak yang sayyi'ah yang buruk. Nah, maka dari di dalam judul disebut akhlak mulia, berarti sama dengan akhlakul karim. Akhlakul karim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para jemaah sekalian, kenapa kita harus membicarakan tentang akhlak? Karena akhlak ini yang pertama, akhlak inilah merupakan nilai, value, harga seorang manusia itu sendiri. Jika tanpa akhlak yang mulia, mungkin ayam itu lebih berharga daripada manusia. Ayam itu lebih berharga daripada manusia yang tak berakhlak mulia. Ayam masih bisa dijual, dapat duit. Ayam masih bisa dipotong, bisa kita makan. Nah, tapi kalau seorang manusia yang sudah berjaya, tak berakhlak mulia, pasti semua orang pun akan untuk dekat-dekat sama dia. Bahkan sampai mati sekalipun, orang pun mau menyolatkan itu ogah. Malas, mau takziah malas. Dulu semasa hidup buat owner aja kerjaan, apalagi kita pernah jadi korban. Nah itulah akibat seseorang tidak memiliki akhlakul karimah. Ini pernah terjadi Bapak. Dalam kitab Osfuriyah, Syekh Muhammad bin Abi Bakr Osfuri, dia mengisahkan ada umat terdahulu itu tidak punya kebaikan sama sekali kecuali satu. Dia punya iman, dia mengesahkan Allah, ada tauhid dalam hatinya, itu aja kebaikan. Tak ada kebaikan yang lain. Jadi diceritakan ketika si fulan yang tidak punya kebaikan kecuali tauhid, iman dalam hati kepada Allah, memang betul yang saya katakan, ketika dia mati orang-orang tak mau boro-boro takziah, tidak mau memandikan, tidak mau mensolatkan, tidak mau menguburkan. Lengkap sudah penderita, sudah mati pun masih
Tapi kita tentu nggak boleh. Kalau ada orang seperti itu, Bapak Ibu, kita hukumnya fardu kifayah, wajib. Selama kita tahu dia itu memang muslim, Islam agama dia, bejat bagaimanapun, pokoknya ada di antara kita harus menyelesaikan urusan jenazah, dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan, wajib. Kalau yang ini, karena umat terdahulu syariatnya bukan itu sebelum Nabi Muhammad, sebelum syariat Islam, maka apa nasib, apa yang terjadi kepada jenazah ini? Malah sama orang-orang itu dikatakan dibuang di tempat sampah, dibuang di tempat sampah. Ini zaman Nabi Musa ceritanya, zaman Nabi Musa. Lalu Allah mengetahui bahwa ada seorang hamba manusia yang orang-orang menganggapnya memanglah buruk, memang dia buruk, tetapi karena dalam hatinya dia beriman kepada Allah, dia menyadari bahwa aku ini memang gak baik, ya Allah. Cuman aku ini masih berharaplah akan ampunan. Jadi poin yang penting adalah orang yang baik itu justru orang yang merasa dirinya tidak baik. Orang yang merasa dirinya tidak baik itulah orang yang baik sebetulnya. Sebaliknya bila orang sudah merasa dirinya baik, berarti belum baik. Jadi Allah lanjut ceritanya, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu ada hambaku yang memang dia itu sebetulnya perangainya buruk, dia dibuang di tempat sampah, urus dia, mandikan dia, kafani dia, sholati dia, kuburkan dia. Nabi Musa mencari dan dapat. Ditanya sama Nabi Musa, kenapa kalian malah buang pula ini jenazah mayat ini ke tempat sampah? Oleh Nabi Musa, dia itu tidak ada baiknya sama sekali. Tak ada baiknya sama sekali. Tak berakhlak dia. Nabi Musa pun seakan-akan mempertanyakan kepada Allah, tapi saksi mereka, orang-orang di sekitar mereka itu, kesaksian mereka itu buruk, ya Allah. Kenapa kau menyuruh saya, aku, untuk mengurus jenazah dia? Lalu kata Allah, karena Allah ini Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Ghafur, penyayang, pengasih, pengampun. Walau bagaimanapun Nabi Musa, kata Allah, dia itu beriman kepada dalam kesendirian dia itu pernah, dia itu sebetulnya merasa dirinya itu memang tak baik, tapi dia masih mau mengharap ampunan syafaat dariku. Maka untuk itu aku perintahkan kamu untuk mengurusi jenazah. Nah, poin pentingnya Bapak Ibu, memang di mata manusia kita selalu menilai seseorang itu dari zahirnya. Secara lahiriah, perbuatan orang yang nampak mata kita akan kita menjadi patokan, tolak ukur untuk kita menilai seseorang. Betul. Tapi kadang-kadang seseorang itu entah dalam kesendirian dia beribadah, kita tidak tahu. Ketika dia beribadah munajat, orang-orang tak ada yang tahu. Pas pula dia memang melakukan yang buruk-buruk itu, dia terang-terangan pula. Jadi orang-orang menilainya jelek. Maka di balik itu semua, Bapak Ibu sekalian mati Allah, kita tak boleh serta-merta melihat orang memang dari segi zahirnya. Oke, kalau memang dia melakukan dosa, maksiat, tapi barangkali masih ada dia melakukan kebaikan yang dia lakukan kepada orang lain. Nah, itu yang
Kedua, sebaliknya mata kita ini selalu tertipu. Boleh jadi orang melakukan kebaikan, sedekah, bersolat berjamaah, sholat sunnah, akan tetapi dia justru di sisi Allah, di mata Allah, si fulan hamba ini tidak baik. Kenapa? Karena dalam dirinya dia merasa baik. Saya bilang tadi, orang yang merasa dirinya baik, hakikatnya di sisi Allah belum baik. Ketika dia beramal, berinfak, bersedekah, dalam hatinya bukan ikhlas lillahi ta'ala untuk berinfak. Ketika dia berjamaah, bukan lillahi ta'ala, dia ingin mengharapkan ridha Allah, tapi berjamaah ke masjid rajin 5 waktu, dalam hatinya ada semacam, wah, mana nih orang-orang ini, duluan pula aku. Merasa dirinya bisa bangun pagi subuh berjamaah, sementara dalam hatinya juga menganggap orang lain yang tidak berjamaah di masjid, dia anggap apa hambanya, apa nggak dengar azan, apa, masya Allah. Tentu itu bukan akhlak dari Rasulullah SAW. Maka yang patut kita contoh adalah Nabi Muhammad SAW. Dengan anak kecil Nabi disenangi, dengan yang sebaya Nabi disenangi, dengan orang tua Rasulullah disayang. Nah, kita rasanya susah untuk meniru seperti itu. Mungkin dengan orang tua kita baik, tapi dengan anak-anak galak, misalnya, jadi nggak disukai. Nah, Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, membangun akhlak ini intinya sesuatu yang susah. Walaupun kita sudah tahu teori, kita sudah paham ilmunya, mana akhlak yang seharusnya kita lakukan, mana yang tidak harus kita lakukan, tapi prakteknya susah, betul? Nah, untuk itu kita senantiasa terus baca, mempelajari sirah nabawiyah, keteladanan, uswah hasanah yang telah ada pada diri Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dengan istri Nabi oke, dengan sahabat oke, dengan anak-anak oke, semua oke. Tak ada yang membenci Nabi kecuali orang kafir, itu pun karena membenci agama, membenci keyakinannya. Orang kafir tidak membenci akhlak, sikap, perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada cacatnya kalau kita tinjau dari akhlaknya. Rasanya itu saja Bapak Ibu sekalian. Kalau ada keluarga yang mau dimaafkan,